Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana biasa pagi Senin kita mempelajari kitab Bulughul Maram. Pada pagi ini kita anggap selesai bab dan masuk kepada bab berikutnya, bab tentang zikir dan doa. Jadi yang dibagi-bagikan itu akhir bab yang lampau. Dan kita tidak akan pelajari itu. Cukup catatan saja dibagi-bagi. Lah ada keterangan dan penjelasan di situ tentang masalah keutamaan bergaul atau mengisolasi diri atau menyendiri. Sudah ada keterangan di situ. Maka kita pindah saja kepada dua bab terakhir, bab zikir dan doa. Dua bab terakhir kitab Bulughul Maram adalah isinya zikir dan doa. Makanya tadi kita awali dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 41 sampai 43. Ini dasar gaji kita. Yang kopiannya lipe enca-enca andoan. Ke atas. Ya, Anda semua? Lipat bagus-bagus. Simpan, masukkan dalam tas. Nanti di rumah hafal ya. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, halaman 423, ayat 41 sampai 43. Angka 3. Surat 33, halaman 423, 41 sampai 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah olehmu atau berzikirlah kamu semua kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu memasucikannya bukratan, pada waktu bukrah, waktu pagi, dan asila, waktu petang. Huwallazi, dialah alladzi yang yusalli, yang bersalawat atas kamu, wa malaikatuhu, dan juga para malaikat-malaikatnya,
liyukhrijakum, agar dia mengeluarkan kamu, liyukhrijakum, li agar supaya yukhrija, dia mengeluarkan kamu minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah dia terhadap orang-orang mukmin rahima, maha penyayang. Demikian kira-kira terjemah. Jadi awal bab diawali dengan ayat ke dulu. Ayat itu menyeru atau memanggil segenap orang yang beriman agar mereka berzikir, menyebut nama-nama Allah atau mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya pagi sore. Dan itu perintah. Pada asalnya perintah wajib, pada asal. Berzikir diperintahkan karena begitu besar hajat kebutuhan kita kepada zikir. Kapanpun kita manusia lalai, lengah daripada zikir, maka kerugiannya tertimpa kepada kita sendiri. Karena apabila kita lalai dalam berzikir, setan langsung menguasai. Makin lama tidak berzikir, hati orang itu makin dikuasai oleh setan. Lama-lama hatinya bisa mati, gersang, tandus, dan mati hatinya. Sebab zikir itu adalah menghidupkan hati, menenteramkannya, menyuburkannya, bagaikan bumi yang tandus, yang gersang, disirami oleh air hujan. Maka zikir itu bagaikan air hujan lebat yang turun menyirami bumi yang tandus, kemudian menumbuhkan aneka macam tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan hidup di bumi itu segala macam makhluk hidup, semarak, hijau, senang dan aman. Itulah zikir bagi hati. Maka diibaratkan juga zikir itu bagi hati tidak ubahnya bagaikan air bagi ikan. Adzikru lil qalbi mithlul ma'i lis samak. Zikir itu bagi hati tidak ubahnya air bagi ikan. Zikir bagi hati tidak ubahnya air bagi ikan. Ikan sangat membutuhkan air, bahkan tanpa air ikan tidak bisa hidup. Hati sangat membutuhkan zikir. Maka hati tanpa zikir dia sudah dianggap mati. Hatinya sudah mati. Nah, bagaimanalah keadaannya nanti? Ikan dipisahkan dari air, menggelepar-gelepar, lama-lama mati dia. Sehingga hati orang tidak berzikir itu resah, gelisah. Kalau bahasanya sama, dan berbagai macam penyebab hati tidak tenang. Maka dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ketahuilah mengingat hati itu hati tenteram. Dan tidak ada ketenteraman, ketenangan hati selain daripada zikir. Hati tidak akan tenteram dengan jalan-jalan, shopping-shoppingan, mencari makanan nangka lama untuk rehat
atau malapihan jadilah malapihan selero, malapihan agak-agak, malapihan ringkuk-ringkuk, itu sebenarnya hati itu fisik, itu nafsu. Hati hanya akan tentram jika diketemukan dia dengan zikir. Ikan itu baru dia tenang ketika dipertemukan dia dengan air. Kira-kira begitu. Maka selama hati berpisah dari zikir, selama itu dia gersang, tandus, dia enggak matilah. Oleh sebab itu orang beriman dipanggil, diseru dalam ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, menyebut nama Allah atau mengingat Allah dengan zikir yang sangat banyak sekali, lebih-lebih pagi dan sore. Bukan hanya pagi sore, tapi lebih-lebih pagi dan sore. Itu awal kehidupan, sore akhir kehidupan, siang masuk malam. Itu makanya zikir dibagi 3. Zikir pagi namanya azkarus sabah, zikir petang atau sore namanya azkarul masa, zikir tidur namanya azkarun naum. 3 aja. Itu namanya zikir tetap. Zikir tetap dan yang ditetapkan zikir di 3 waktu kok. Jangan sampai tidak berzikir. Di samping zikir lepas lainnya. Pagi awal kehidupan, sore mengakhiri aktivitas, zikir malam akan menutup kehidupan. Itulah zikir. Mujur dan beruntunglah orang yang lain di 3 waktu ko, termasuk hamba Allah yang berzikir. Dan kita tinggal amuah nama yang lain. Sebab ulama-ulama kita lah menyusun berdasarkan hadis-hadis Nabi, ditulis buku kecil, bisa lo dibawa ke mahkamah. Zikir pagi, zikir petang, zikir tidur. Gampang. Salah satunya oleh Al-Qahtani, itu yang bagus. Al-Qahtani, bukan Maksurat, Al-Qahtani. Al-Maksurat susunan Syekh Albana, itu wirid yang dibacanya. Nah, yang sesuai dengan tuntunan, ada penjelasan daripada ayat dan hadisnya, itu Al-Qahtani, itu zikir pagi sore malam. Sudah diterjemahkan bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab. Miliki itu. Bawalah ke masjid subuh-subuh sebelum pulang. Tapi kalau orang ceramah, orang ngaji tidak boleh baca, karena lebih utama mendengarkan taklim. Dikuasai lo, lebih utama mendengarkan taklim daripada berzikir, membaca Quran dan berdoa. Karena berzikir, baca Quran, berdoa itu tidak bisa tanpa ilmu. Waktunya pun bisa ditunda. Kalau guru tidak bisa di stop. Guru, selesai kami berzikir lu, selesai kami berdoa, selesai kami baca Quran, selesai kami bersalawat. Baru ngaji. Kalau ngajilah, tidak bisa. Bawa mereka sore-sore sudah asar ke masjid, ke musala, ke surau, buka sudah asar dan sudah baca zikir petang. Letakkan di bawah kalang ulu cek. Itu kalang ulu. Letakkan situ atau ada teh, supaya tekanlah. Kalau lapar tidak perlu tu leh. Namanya nyala apa. Sehingga di 3 waktu itu kita berzikir kepada Allah. Zikir di samping di waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa tertentu ada. Tapi nanti kok namanya zikir tetap, zikir harian. Lah, itu zikir lah. Kemudian yang perlu kita sampaikan,
beruntunglah orang, berbahagialah orang yang lidahnya basah dengan zikir. Dalam hadis dari Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Nanti kalau sempat kita bagian tulisannya, lampu catat tadi. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia berkata, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab pedusunan, Arab pelosok. Kalau bahasanya Arab kampuang, Arab gurun, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayhi." Sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak pada kami, dan sudah banyak yang kami ketahui dan kami amalkan, kira-kira begitu. Fa'ambi'ni, maka beritahukanlah kepada aku, minha bisyai'in atasabbatu bih, maka beritahukanlah kepada aku sesuatu yang bisa kami berpegang teguh kepadanya selama-lamanya. Atasabbath, pacik, kami pacik arade genggam tagua-tagua. Qal, kata beliau, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanuka, lidahmu, ratban, basah daripada zikir kepada Allah. Basah tu dia bergeraknya kan basahnya. Jadi sering-seringlah lidahku mengarik untuk berzikir, sehingga basah taruhnya. Sebenarnya setiap anak kita lakukan sadang lima dan kemanga ada zikirnya sebenarnya. Tidak lepas daripada tuntunan zikir. Ambil contoh, jaga lalu manua dulu tu kuat, jaga lalu manua jadilah alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, atau alhamdulilladzi afani fi jasani wa radda alayya ruhi wa azna li bidzikri. Sudah tu pergi ke WC, zikir lihat, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Biko kalau WC, gufranaka, atau dalam hadis yang lemahnya, alhamdulillahilladzi, jangan ahyana Allah. Alhamdulilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji untuk Allah yang telah menghilangkan gangguan, kotoran, penyakit di tubuhku. Kan? Afani, adzaba 'anil adza, melenyapkan, menghilangkan, wa 'afani, yang telah menyihatkanku. Jadi kalau bisa, because sudah berdoa lalu doanya kan. Sesuatu baca min lah. Allahumma ahsin. Aku masalah nu acok baca min lah. Lupa lu. Begitunya semuanya, semua ada gitu. Zikirnya ada. Ada zikirnya. Tidak ada yang tidak ada zikir. Nah, jadi kata orang Arab pelosok tadi, nang bisa mau amalkan, mau pecik. Banyak mana kau nama nang kau pecik selalu. Kata beliau, la yazal, selalulah lisanuka, lidahmu itu ratban, basah, bergerak. Cuma jangan lasuih-lasuih ke orang, ria beko. Lah kalau cuba lasuih-lasuih ni lah. Hati-hati ria, ria ko menghapuskan amalan yang diriakan. Jangan sengaja bana sengaja lah.
Tahu orang tidak masalah, di karehan tidak masalah, cuman beko kok ria. Hati-hati dengan karena ria itu halus, sangat halus. Antara ria dan ikhlas itu kadang-kadang tidak ada batasnya, begitu tipis. Hati-hati ria, karena ria mengakibatkan amalan kita batal, amalan kita hapus, tidak diterima. Zikir, ada zikir kok yang zikir lepas, ada zikir-zikir yang telah ditentukan tampaknya waktu keadaannya, situasinya, penyebabnya. Itu jadi ada zikir yang lepas, ada zikir yang telah dikhususkan, ditentukan. Zikir pagi itulah ditentukan, zikir petang lah ditentukan, zikir kalau ditentukan, zikir setelah salat sudah ditentukan, zikir setelah salat sudah ditentukan. Begitu juga zikir lain. Tapi ada zikir yang lepas. Zikir lepas kan kepacok 5 minimal. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Aku lepas, zikir lepas. Lepas tidak terkait, kapan saja kita baca disukai kita. Karena termasuk al-baqiyatus salihat. Termasuk al-baqiyatus salihat. Di situ ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada hauqalah, 5. Bisa dikatakan itu induk zikir. Induk zikir. Gerakkanlah bibir. Bacalah zikir-zikir kau. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dalam riwayat lain katakan begini, disebutkan kepada kita, madama qalbur rajul yazkurullah fa huwa fi salatin wa in kana fi suqi wa in haraka bihi syafatahu fa huwa afdal. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa ketika hati seseorang itu terus berzikir, madama qalbur rajuli yazkurullah, ketika hati seseorang itu senantiasa berzikir mengingat Allah, maka ketika itu seperti orang yang berada dalam salat. Seperti orang yang berada dalam salat. Meskipun ketika itu dia sedang di pasar. Bahkan zikir di pasar itu termasuk zikir yang paling hebat. Zikir sedang di pasar termasuk zikir yang paling hebat. Tinggi nilai dan fadilahnya. Begitu. Orang nak berzikir. Karena orang ketika di pasar itu semuanya hampir rata-rata lengah mengingat Allah. Sibuklah beribadah, beramal, berbuat taat, berzikir. Ketika orang yang sedang lengah, tinggi nilainya. Maka salat malam itu maka tinggi nilai, kenapa? Orang tidur. Jadi ketika orang tak terkenal ya Allah, seakan-akan kita miang nan, kita sen nan kontak. Disebutkan begini oleh Ibnu Rajab dalam kitab yang sama lah. Kitab jadi 2 jilid tu. Kata beliau, ada sebagian ulama-ulama dulu kala, ulama salaf, ada yang sengaja datang ke pasar. Baik ke pasar.
untuk berzikir. Wallahu a'lam. Tapi begitu kitab itu rujuklah, ada 2 jilid. Untuk berzikir di sekitar orang yang sedang lalai dari mengingat Allah. Ada 2 orang yang sempat berjumpa di pasar, kata beliau. Lalu keduanya, salah satu daripada keduanya berkata, marilah, mari kita berzikir mengingat Allah di saat orang lalai. Lalu mereka menepi daripada pasar ke sudut pasar. Ketika itu asyik berzikir berdua. Asyik berzikir berdua. Gitu. Kenapa? Tinggi ini nilai. Saat orang lengah kita ingat. Jangan cuba Allah. Tidak, kau nak jadi mali macam mali lado. Menyingkir saya ke tepi kan. Tapi kau kan ulama-ulama dulu. Begitu beliau-beliau tu dawak jalan ke pasar di alang-alang hari yang di waktu-waktu luang senggang, kadang-kadang nak berzikir. Apalagi di pasar kan. Yang penting ketika masuk pasar asal berzikir. Itu la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku yuhyi wa yumitu. Jangan sembuang lu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, dapat kan? Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ kalau pentong nas ketek. Jangan pala gini ada di pasar. Man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar. Pasar situ tu tidak harus sawo kuning tu. Ka mall ya lo. Ka supermarket ya lo. Itu pasar, ka pekan, ka balai. Iya je bu. Di mana orang ada aktivitas jual beli. Rami aktivitas jual beli itu dianggap namanya suq. Nah, man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar, lalu dia ucapkan itu, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah, dicatat, ditulis, dicatat atau ditulis untuk orangku 1 juta kebaikan. Beranol neru. Iya, 1 juta kebaikan. Dihapus 1 juta kesalahan. Diangkat 1 juta derajat. Meskipun ada yang mengatakan hadisku ada kelemahan, tapi banyak juga ulama menyatakan hadisku bisa dipakai. Masalahnya kenapa setinggi itu? Orang lalai, orang sibuk, dan di pasar itu setan menancapkan rayahnya, menancapkan benderanya. Iku wilayahmu aja. Pasar itu wilayah setan, di mana setan menancapkan benderanya, marawanya, liwak menara. Ini wilayah kami. Berarti siapa yang masuk ke pasarnya masuk. Nah, awak kalau masuk wilayah orang harus hati-hati. Paga diri, tameng diri, periksa. Zikir itu penamengnya. Kenapa dikatakan pasar itu wilayah setan? Sebab di pasar itu gampang setan mempengaruhi orang. Tipu tepok, cicua mengicua, sumpah ke sumpah, mencampuan barang, dan rancak yang berbuat, memasukkan merek, banyaklah. Ada orang kadang-kadang mari-ari bacori bungkang, bacakak. Jadi itu wilayah pasar.
Ketika orang masuk pasar, membaca itu nyalah menamingi diri, sedang di samping yang diri nyalah termasuk orang yang berzikir di saat orang nak lalai. Orang lalai. Pulang ke pasar. Boleh sambil berjalan. Kau nampak kau salah orang kan tak kau? Aniam yang bet cari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Itu tambahan. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejuta. Ya, bukan ulang dia. Ulang di. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alai. Diulang boleh tak? Yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ni tak pernah ke pasar-pasar, usah apa kau? Dicatat untuknya 1 juta kebaikan. Dihapus 1 juta kesalahan, diangkatkan derajatnya 1 juta derajat. Baru nak tahu begitu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi 3428 hadisnya, dan juga Ibnu Majah nomor 2235. Bagi siapa yang saya lihat. Hadis ko ada yang memantah kesahihannya, tapi ada juga yang mengatakan la ba'sa, boleh dipakai. Yang penting ketika masuk pasar aja lupa berzikir. Salah satunya iko. Salah satu iko. Jadi berzikir di saat orang hiruk pikuk, di saat orang ribut lalai, di saat dimang ketika itu memang tak bara orang terkena Allah, berzikir kita tinggi derajat kita, dan seterusnya. Karena pasar tidak lapih daripada orang yang berbohong, menipu, sumpah palsu, mempercampuan barang-barang. Kadang-kadang mahari-hari mengerengkang-rengkang, membolang-bolang dan lain. Di situ orang banyak lalai dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah, kemudian sebelum kita sambung ayatnya, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan begini. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal namanya Muaz bin Jabal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, apa amalan yang paling Allah cintai? Kecek Muaz bin Jabal.
Jawapan Rasulullah, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Bahwa engkau mati dalam keadaan lidahmu sedang basah berzikir kepada Allah. Tertangkap tak? Sedang muncung menggezikir-zikir, malaikat tiba, itu terbaik. Sehingga salah seorang ada menasihatkan kepada orang lain. Nasihatnya begini. Orang tu pajalan, bu. Ini pajalan. Kama-kama. Pakai mobil atau pakai auto. Pokoknya pajalan setiap hari. Dinasihatinya. Sepanjang jalan dari pagi sampai tujuan mereka pulang dan balik, kan tak ada jaminan kita aman tu. Entah terlantak, entah dilantak, entah masuk lubang, atau jatuh masuk jurang, atau adu-adu saya, atau kita nanti yang mengalami kecelakaan. Maka nasihatnya berzikir salah sepanjang jalan itu. Kau lantak orang mati, engkau sedang berzikir. Kau akan terjadi, kau bonda lah, diserempet, terpeleset, itu engkau sedang berzikir. Jadi karena engkau termasuk orang pajalan ke mahkamah, zikir-zikir, basah zikir. Sebab amalan yang terbaik adalah saat orang di mana lidahnya sedang berzikir, malaikat mencabut nyawanya. Malaikat mencabut nyawanya. Akan itu apa namanya? Termasuk amalan duduk lah. Amalan duduk bagi orang tua tu, bagi orang-orang yang tak kamal, tak bisa mengamanga. Arti tak bisa mengamanga tu, namanya juga, lah banyak duduk betul lah banyak duduk. Itulah pesan Nabi kepada Ummu Hani. Ummu Hani itu anak paman Rasulullah. Paman Rasulullah salah satu nama paman Rasulullah itu salah satunya kan namanya Abu Talib. Nah, teman-teman kecil atau teman-teman yang sajak ketek yang Nabi bagawa salah satunya Ummu Hani. Siapa namanya? Ummu Hani. Anak Abu Talib. Rasulullah diasuh oleh Abu Talib sejak umur 8 tahun. Sejak kecil diasuh oleh kakek Abdul Muttalib sampai umur 6 tahun. Beko diasuh oleh Abu Talib sampai 8 tahun. Jadi 2 tahun kakek mengasuh, meninggal. Lalu diasuh oleh paman beliau Abu Talib. Nah, Abu Talib kok banyak lu anak. Nah, salah satu anak Abu Talib namanya Ummu Hani. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Rasulullah pernah ingin kawinnya dulu, perempuan tak? Tapi Ummu Hani menolak. Bukan menolak, nak mau, risih. Ini tamam gawa sak ketek. Amu namanya. Sebab ko batangka rumah tangga ko ba. Sawa ancak awak cakai ko se. Sialun tak kamu ya Rasulullah kan. Nah, satu kali Ummu Hani ko kecilnya marrabi Rasulullah SAW. Aku dikunjungi Rasulullah. Lalu aku mengadu kepada beliau, Rasulullah, ini qad kabirtu wa da'uftu. Amoko lah tua. Dah mulai lemah. Sebab orang posisi ketika itu umur 60-an atau umur 50-an kata lah anggap tua. Anggap tua.
Untuk itu famurni bi amalin, suruhlah ambo melakukan suatu amal, a'maluhu wa ana jalisah, yang bisa ambo amalkan ketika ambo duduk. Artinya ambo lah banyak duduk. Ndak sacampin, ndak satagih duduk lai. Dulu ke sawah, ke parak gitu sawah endak. Ke sawah, ke parak mangke jamu mangaka, sudah mangka jamu tu menyasar, sudah jamu tu malam menyamul luar tu banyak kerja. Kini kau lah banyak. Wa ana jalisah, saya banyak. Kata beliau begitu. Sabbihillah, bertasbihlah kepada Allah. Nah, ini tasbih termasuk amalan yang disuruh perbanyak itu. Tasbih, sabbihillah. Sampai satu sekali, sabbihillah. Kemudian puji pula Allah, tahmidi, bertahmid kepada Allah satu kali. Lalu bertakbirlah, menyebut Allah Akbar 100 kali. Lalu bertahlilullah 100 kali ketika duduk. Masing-masing 100 kali. Itulah amalan-amalan untuk dari tua. Orang tua ketika duduk itu banyak zikir. 65 cakap. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, la haula wala quwwata illa billah. Di samping doa dan minta ampun. Itu amalan dia di tua. Mati sedang mengunyuk-unyuk muncul tu. Husnul Khatimah. Bagi ibu yang pernah membaca buku Ayahku, karang Buya Hamka, ulang baca balik. Kalau nak ada, beli. Di kedai biasanya orang. Nah, ayah beliau kan ulama besar. Tinggal ketika di Kemayoran, daerah Betawi ya. Di rumah orang Betawi itu kan rumah panggung nak. Ada beranda serambi di depan. Itu cerita beliau. Kamu baca buku. Jadi beliau sering duduk di kursi goyang. Dia kursi goyang kan? Tapi yang muncul beliau tadi mengari. Ikut cek beliau kayaknya ya jalan-jalannya lah walena. Dan jalan putar-putar keliling. Kau saya tadi. Ada ya lah ibadat lah banyak segala macam lah itu. Kecilnya ke biamka oi malia. Nabi biamka kan panggilannya malia oi malia. Ambo ko mempersiapkan diri sehingga bila saya datang tamu bos siap pai. Itulah kerja ambo kini. Jadi bahasa lidahnya tadi kok bila saya dijapui pai salam boleh. Dia jadi dia malia aja. Anda mau biar kamu ajaknya pai-pai le. Sahabatnya sambil duduk. Gitu. Ulama besar. Barangkali beliau mengamalkan itu, barangkali ya. Hadis Ummu Hani. Ketika engkau duduk dan banyak duduk, perbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Di samping minta, jangan lupa minta ampun. Minta ampun jangan lupa. Buat minta ampun, kau mandi namanya gua. Tasbih, tahmid, tahlil itu badak namanya tu. Dia banyak lah badak pada mandi, busuk awaknya. Halo. Dan acok lah badak pada mandi. Nam paling rancak diselang-selingi 3 hal. Ketiga-tiganya zikir, tapi kalau kita ngomong zikir, istighfar, doa. Zikir, istighfar, bagi orang namanya duduk. Tak kama-kama leh. Dah banyak duduk. Bahkan khusus tentang tasbih itu luar biasa lah tentang tasbih.
bahwa nanti di aras itu, aras Allah, ada suatu dengungan seperti dengungan lebah. Dengungan seperti dengungan lebah di aras. Dawiyun, dengungan seperti dengungan lebah. Rupanya itulah tasbih-tasbih yang berkeliling sekeliling aras menyebut nama-nama orang yang mengucapkan tasbih. Berarti selalu aras Allah tu dikelilingi oleh zikir-zikir. Zikir itu menyebut nama-nama orang yang membaca zikir. Si pembaca zikir menyebut zikir. Zikir itu sendiri menyebut nama orang di seputar aras. Kalau di Makkah Al-Mukarramah orang tawaf menyebut nama Allah, ya kan? Dimulai nanti dengan Bismillah, Allahu Akbar, kemudian zikir-zikir, keliling-keliling. Nah, zikir itu di aras nyebut namanya. Luar biasa. Fadilah zikir, luar biasa sekali. Jika katakan dawiyun kadawiyin nahal, suatu dengungan seperti dengungan suara lebah. Kan dawiyun kadawiyin nahal, ai sautun yushbihu sautan nahal. Min kasrati, kalau banyaknya gemuruh suara apa? Suara tasbih tadi, di situ banyak tasbih berputar. Masing-masingnya menyebut nama. Seperti dengung lebah lah. Seperti dengung lebah, kena nama-nama orang disebut. Kok tak tahu nama awak disebut di sana. Ikut dapat nama acok disebut di sekitar aras. Itu untuk siapa yang banyak baca tasbih, tahmid dan tahlil. Nah, keperbanyak itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jangan dekat orang. Seorang. Takuilah riya. Itu yang paling Nabi takuti terhadap kita adalah hari ma'akhafu. Yang paling aku takuti menimpa kamu adalah riya. Karena dia lebih halus min nabi bin namal. Lebih halus daripada gerakan kaki semut. Gerakan kaki semut berjalan di atas batu kasar di tengah hutan lebat belantara. Lebih halus riya daripada itu. Hati-hati riya. Kira-kira begitu. Nah, itu kan pengantar zikir kan. Nah, kita ayat cukup leh. Bunyi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu mengingat Allah atau menyebut nama Allah dengan zikir yang sangat banyak. Catatannya itu, cik. Kalau zikir-zikir itu telah ditetapkan jumlahnya, jangan lebihan. Lah do agaknya, lah do jangkaunya, lah barang-barangnya lebihan. Lafaznya lah do, tampiknya lah do, wakatunya lah do. Jumlahnya, taati itu. Di luar itu, boleh sambung-sambung. Kita ambil contoh cik. Halo, lagi kan? Sesudah salat istighfar berapa kali? 3 mian. Yo ancana istighfar banyak-banyak. Jangan di situ. Jangan juga kata itu, jangan sampai itu. Kita disuruh memperbanyak istighfar. Karena kita sambung-sambung lah. Tapi jangan setelah. Karena setelah salat entah dia nanti kok. Itu contohnya begitu. Ingin banyak-banyak baru jangan situ. Di luar itulah. Sudah mikir salat, zikirlah. Kecuali istighfar sebanyak-banyak.
Jadi kita ulang, zikir yang banyak, ya, tapi kalaulah ada jumlahnya, tempatnya, waktunya, keadaannya, taati itu betul itu. Jangan melebihi, jangan mengurangi, pas. Contohnya begitu. Nah, kadang-kadang kita kan ingin jauh memasuan yang di awak. Zikir yang sangat banyak, ya banyak-banyak berzikir. Zikir kan bagi tiga, zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Zikir hati kita selalu mengingat Allah. Kalau zikir lisan dengan menyebut. Kalau perbuatan yang kita lakukan itu dalam rangka mengharap ridha Allah. Orang yang menjalankan usahanya karena itu lantaran iko diperintah, inilah berzikir sebenarnya. Berzikir tanpa lidah. Maka selama orang melaksanakan aktivitasnya dengan niat yang maksud iko adalah syariat, iko perintah Allah, dia berzikir dalam bentuk perbuatan. Tiga. Sebenarnya orang ke sawah berzikir. Kalau nyo sadar bahasanya ke sawah cok itu mencari rezeki. Mencari rezekinya. Yang menyuruh mencari rezeki saya Allah. Kalau itu kesadarannya berzikir itu. Sebabnya menjalankan perintah. Atau karena adanya Allah kan. Kalau dapat kan ketiga-tiganya gak buang. Bukrat wasabbihuhu bukrata wa asila. Kita lanjut ayatnya. Asabbihuhu, bertasbihlah kamu, memaha sucikannya. Bertasbihlah kamu, memaha sucikannya. Bukrah, pada waktu bukrah, waktu purah bagi. Setelah matahari terbit. Kalau sebelum matahari terbit masih subuh namanya. Subuh. Anan subuh setelah fajar tabi masuk subuh. Sampai matahari sebelum tabi itu subuh. Nah, keluar matahari itu termasuk bukrah. Bukrah tau wazila. Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrah tau. Bukrah pagi-pagi itu. Di pagi-pagi itulah kita disukai Nabi untuk berpagi-pagi berusaha. Itu dia Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik, ya Allah berkatilah umatku pada waktu bukur, waktu paginya. Maka siapa saja yang beraktivitas, bekerja, berusaha di waktu bukur, di waktu pagi, Allah akan beri berkah karena doa Nabi makbul. Orang yang tidak bekerja waktu pagi, membuang-buang waktu pagi dengan berbagai macam cara membuang-buang waktu pagi, tidak dapat keberkahan pagi. Nah, sebelum kita beraktivitas di pagi hari, zikir dulu. Bisa datang kan? Nabi berdoa kepada Allah. Doa Nabi, Allahumma barik, ya Allah berkahilah untuk umatku fi bukuriha. Berkahilah umatku yang berusaha, beraktivitas, berkarya, bekerja di waktu pagi-pagilah mulainya berkarya setelah salat subuh. Siapa itu yang pagi-pagilah beraktivitas, makanya dapat berkah. Itu maka kecil orang kayak siswa lalu pagi menutup pintu rezeki. Makruh hukumnya. So rezeki pagi itu bukrah. Rezeki pagi itu berkah. Berkah. Kok kami laki-laki kok? Tapi mau yakin suami ibu laki-laki. Membuang-buang pakai tu. Dua-dua main sampai jam 8 tu. Di muka T seraleh. Dua sebelum. Sebelum beraktivitas itulah kita
Namanya bukratan. Bertasbihlah. Bisa tasbih. Ada yang memahami tasbih itu salat. Sebab salat itu kadang-kadang tasbihnya namanya. Intinya jangan lupa mengingat Allah ketika pagi-pagi. Awal aktivitas, awal pekerjaan, awal kehidupan supaya diberkahi. Di samping diberkahi mendapat dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tercatatlah nanti ada zikir-zikir pagi. Zikir-zikir pagi. Tasbih termasuk zikir pagi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau nem pernah melakukan moga buang seh. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kok istighfar 1 kali, tasbih 1 kali kan? Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Rasulullah pernah ngerjakan di ujung-ujung hayat beliau. Di ujung-ujung hayat beliau Nabi menggabungkan 6 itu. Tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam rangka mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Itu kan perintah. Perintah bertasbihlah engkau. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, minta ampunlah kepadanya, dia Maha penerima taubat. Bacaannya subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Agak buang sih 1 kali. Lebih 100-nya banyak. Kalau jual 100 itu dulu. Kadang-kadang kalau jual lu pindah lebih lah kerja. Dalam Nabi dalam rangka mengamalkan perintah Allah dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath alai wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih subhanallah wa bihamdi wa bihamdika wastaghfirhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Sampai subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perintahnya bertasbihlah, pujilah Tuhanmu, beristighfarlah, dia Maha penerima taubat. Jadinya subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Buang. Ada lagu yang kurang jale? Aman? Asilah. Ada ulama yang memang asilah itu sudah asar sampai maghrib. Ada juga yang memahami surah maghrib masih masuk asilah. Bahkan yang lebih luas yang memahami asilah itu berlaku semenjak surah 2 sampai sore, sampai maghrib. Apa? Yang terpilih dan yang mau pilih dan sesuai paham bahwa asilah itu sudah asar. Sudah asar sampai maghrib asilah. Bukan berarti menolak pendapat lain, tapi mau pilih itu ambo memahami asilako sesuai dengan yang mau pahami lah. Asilako yang terbaiknya setelah asar. Setelah salat asar, zikir salat asar, setelah itu sampai maghrib itu kapan saja waktunya, saja asar sampai maghrib tiba tu. Nah, bagi orang yang kamaka besok kau mau kerjaan kemasa besok di Arafah, waktu terbaik sudah asar tu, jangan buang-buang dengan mengamai kopor atau mengamai tas, kasak kusuk, terbuang waktu terbaik. Halo, banyak orang di Arafah tu, yang terlebih mak-mak orang Sinan, ada mak-mak orang Sinan. Kalaulah jam ampe waktu Sinan cah atau 4:30 lah Pak. Iya Bu ya. Andai sasi ide. Ibu ku dulu mak-mak orang Sinan.
memasuk melipik kain, memasukkan tas begini. Allah tak buang sewaktu terbaik. Itu waktu asila tu. Di waktu terbaik, di tempat terbaik, di suasana terbaik, di puncak haji. Orang membuang waktu. Nyo barang ke meninggal Arafah tu sudah mengarik jono. Indak keritinggan orang bagai wakdo. Cuma dia mencelik orang lah. Kami? Itu. Kami lah. Orang lo kami. Kau pengalaman gua. Berkali-kali kita di Arafah tu melihat itu. Paling tak kami ini berdua menyaksikan. Kami. Nah, asila waktu terbaik untuk oleh Ibu Azizah jelas. Waktu terbaik untuk zikir. Arafah itu kau seketik mesingguang. Arafah itu kan puncak haji. Tapi haji bukan hanya di Arafah, puncak haji. Di Arafah itu salat asar digabung dengan salat zuhur. Kemudian dikasar. Masuk waktu zuhur, khutbah namanya khutbah wukuf, khutbah apa? Kalau zaman Nabi khutbah. Tapi kini lelah orang jutaan banyaknya, tak mungkin cik khutbah. Maka orang melaksanakan khutbah di tenda-tenda. Sudah khutbah, azan, ikamat, salat zuhur 2 rakaat, kasar. Ikamat, salasar jamak takdim ke zuhur 2. Tak ada salat sunat. Salat sunat tak ada di Arafah. Sesuatu bebas. Kenapa begitu hikmahnya? Salat saya dipres salat. Sudah dipenggal, dipres lagi, memberi kesempatan seluas-luas selapang-lapangnya untuk orang berdoa, berzikir, beristighfar. 6 jam. Lah terpakai waktu setengah jam, tinggal 5 bangku setengah jam. Yus khutbah salat setengah jam. Itu mencari sarang kata 2 orang banyak tu. Oh 5. Lah bila kata sekian. Ni kau siapa nak pergi haji besok kan? Umrah tak ada dah. Umrah jalan-jalan ke Arafah tak ada. Itu waktu istimewa. Bawalah doa-doa, bawa buku zikir dan buat proposal doa di waktu itu. Makbul. Allah pamer tu. Allah pamerkan kepada malaikat-malaikat, itu hambaku. Bukan jamin. Saat Arafah itu Allah paling terbanyak membebaskan orang dari neraka di hari Arafah. Mudah-mudahan saya nak pergi haji besok dapat checklist. Kau bebaskan dari neraka kau. Hari yang paling banyak Allah membebaskan orang dari neraka, tidak masuk neraka adalah hari Arafah. Itu yang kalau tidak diilmui oleh orang pergi haji, habis dah rugi. Orang sudah ada Arafah itu tidak berdosa oleh kalau orang faham. Kalau nya faham dan minta dipergunakannya itu untuk istighfar. Tidak berdosanya lah. Habis dari Arafah. Seperti bayi lahir. Doanya mustajab. Aku namanya tampek nala ditentukan zikir. Itu asila. Sudah asar menjelang maghrib, walaupun ada pendapat lain. Sudah 2 lah asila katanya. Aku bahkan sampai tengah malam, maghrib sampai tengah malam lah asila juga. Jadi kan pendapat beda-beda. Kalau mau memilih sudah asar. Termasuk waktu terbaik itu penganuan di Arafah. Penganuan di Masjidil Haram kan. Tak bisa lah. Kemarin kita sampaikan kepada calon jemaah haji yang kepai, sekali konoh. So pulang di sini nanti tunggu 10 tahun lagi mendaftar balik.
sekian puluh tahun boleh kepainya. Alati buat di lahat, ladi boleh papan wak menantau dunia. Ini sekali itu Pak sempurna. Ada nak kepai haji so kan? Jangan leh, sebab kalau murah bisa setiap saat. Tapi dan haji tu pesan yo hati kita mengecek anda nalah pai ya. Yo hati kita mengecekan sianang kapai haji besok ko jangan sio-siokan kesempatan mas. Karena ada petang murid bertanya, berapa umur antum? 11 abi. 11. Kalau antum mendaftar lagi sekarang di Sulawesi 90 tahun lagi keluar. Jadi 92 tahun semalai tambah sebalai. Umurnya 3 balai. 1-3 tahun antum sudah tiba di lahat dan telah merantau di Balik Papan. Lamanya apa lahat? Oh baru sudah terkekeh ni lalak. Itu jadi kesempatan emas. Peluang. Awak kadang-kadang kan mempergunakan kesempatan. Hari-hari terbaik adalah hari-hari haji. Hari-hari terbaik, hari-hari haji untuk berdoa, berzikir dan beristighfar. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tidak akan terulang leh. Tidak akan terulang leh. Wana minta tidak terulang leh. Ambo dek dapat karunia dek pelatih sejanya. Besok kan tak tentu leh semua umur lah bangkeh. Umur lah bangkeh, tak mungkin pergi lagi. Untuk haji kok kemana pergi gaji kat kau? Asila ya. Asila. Jadi ke pembukaan bab zikir, kan pembukaan bab zikir dibuka dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab. Intinya yang cakup. Intinya zikir itu kebutuhan pokok bagi rohani kita. Makan paling utama bagi hati. Apapun penyakit hati, obatilah dengan zikir. Apapun penyakit hati, obatilah dengan zikir. Penyakit hati, penyakit yang paling berbahaya di atas dunia. Indonesia pun caya kan gara-gara penyakit hati kau. Penyakit hati, penyakit yang paling berbahaya di dunia, ubetnya hanyalah satu. Zikir dengan segala macam hal yang berkaitan dengan itu. Baca Quran kan zikir. Bahkan Quran sendiri namanya az-zikru. Az-zikru. Kapan kita gelisah, kapan kita resah, tandanya minta ranzum. Pari kalau mengarayok minta minta mamam. Minta mamam tu. Cuman kadang-kadang kita hati kita gelisah, sedih, cameh, duka, tidak sadar waktunya sedang minta apa? Minta mamamnya. Apa tidak bagi? Jarang orang yang sadar ketika hati cameh, takut, gelisah, rusuh, duka, nestapa, tidak salah saya, tidak tenang. Ketika itu hatinya sedang meminta kebutuhannya. Awak tidak beri. Tidak beri. Itu jadi tidak beri. Kira itu kejiwa sepagi kini sekedar untuk pembuka bab baru. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Ya silakan. Dengan jari. Boleh pakai alat. Boleh. Asalkan jangan di tengah-tengah. Tahu di tengah? Di pamer. Kadang-kadang di pamer itu agak kadang lu banyak doang seketik masalahnya. Sembunyikan saja, boleh. Di zaman sahabat ada yang pakai batu. Pakai batu, tidak masalah. Cuman kalau menurut kaji beliau-beliau, kok bid'ah lo namanya kok? Bid'ah lo namanya. Bagi orang yang capek bid'ah minus adalah. Tidak masalah sebenarnya pakai alat.
Kan ada bilang-bilang tertentu zikir kan. Dia ragu kita pakai tangan. Boleh pakai alat tertentu, tidak masalah. Okay. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.